Ada angka yang sudah bersembunyi di dalam laporan-laporan resmi selama 2 tahun terakhir, dan hampir tidak ada yang membicarakannya. Bukan karena angka itu diklasifikasikan rahasia, bukan karena tidak ada yang menemukannya. Tapi karena rumit terberbait we live tervista tu baris, dan terlalu stateless. Dari 32 miliar dolar yang dibutuhkan Nusantara dari sektor swasta untuk berdiri sempurna, hanya 4 miliar yang sudah dikonfirmasi per Mei 2025. 4 dari 32. 12,5%. Jadi pertanyaannya bukan apakah Nusantara akan menjadi kota pintar terbesar di Asia Tenggara. Pertanyaannya adalah siapa yang sebenarnya sedang membangunnya, dan mengapa mereka tidak berhenti meskipun anggarannya dipotong 80% dalam 2 tahun. Kalau kamu bisa menjawab itu, kamu sudah memahami sesuatu tentang geopolitik kawasan ini yang belum dipahami oleh kebanyakan analis. Sebentar, sebelum kita masuk lebih jauh, kalau kamu sedang mendengarkan ini sekarang, bantu aku membuktikan sesuatu. Seorang teman dari Singapura bilang atual bersama top semester 1000 subscriber, karena kata J, konten yang jujur tidak laku. Yo berjaba ada cukup bahasa yang Indonesia menghargai informasi yang dituturing. Kalau kamu salah satu dari mereka, subscribe sekarang bukan untuk angkanya. Bahwa kejujuran itu masih punya tat. Dan selamat datang di satu-satunya video yang akan memberitahumu apa yang sebenarnya sedang terjadi di hutan Kalimantan Timur. 24 bulan terakhir adalah periode paling kritis dalam sejarah proyek Nusantara. Bukan karena yang terbaik sedang terjadi, tapi karena yang paling tidak terduga sedang terjadi. Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik Oktober 2024 secara resmi menurunkan status Nusantara dari ibu kota nasional menjadi ibu kota politik. Dana pemerintah anjlok dari 2 miliar pound sterling di 2024 menjadi 300 juta yang dianggarkan untuk 2026. Permal, kita terus terperturkan di tahun. Terlibat dari sesuatu yang terjadi di bawah permukaan. Dan ini seharusnya membuat berhenti sejenak. Di bulan yang semua, keanggaran telah berintitain swellt forth di operasi ini. 42 perusahaan sudah berkomitmen membangun di Nusantara. Logistik hub pertama diluncurkan oleh Pos IND dan PT Bina Karya pada Januari 2025. Kota itu tidak berhenti tumbuh ketika pemerintah menarik remnya. Kota itu justru mulai belajar berjalan sendiri. Dan itu adalah perbedaan yang sangat penting. Karena kota yang bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah adalah kota yang bisa dibunuh oleh pergantian presiden. Kota yang sudah punya momentum swasta adalah sesuatu yang berbeda. Sesuai yang lebih sulit mengutahan kaun. Inabakat saat Juan Usengtin versus Yesang tidak tanya sebelum perituar siklus politik. Mungkin berpikir, walaupun harga dolar dari 10 Maret september kain lah yang sangat kecil, dan kau benar. Tapi konteks yang besar itu support dan spot bertipur itu. 12,5% dari target swasta sudah terkonfirmasi dalam waktu kurang dari 3 tahun sejak konstruksi dimulai serius di atas tanah yang 20 tahun lalu masih hutan primer. Infrastruktur Bandara Istek Katapol sedang dibangun proyeksi $291 juta. Sistem transportasi otonom dan bus listrik serta mobilitas urban. Dari sini, kering tetap muncul di beberapa event. Badan Pengembangan Perdagangan Amerika Serikat, bukan China, bukan Arab Saudi, bukan Eropa, secara resmi memberikan hibah langsung kepada otoritas Ibu Kota Nusantara untuk mendanai proyek percontohan pusat komando terintegrasi. Proyek itu dijalankan oleh 7 perusahaan teknologi Amerika. Berhenti sejenak dan pikirkan apa artinya ini. Di tengah persaingan teknologi paling intens antara Washington dan Beijing dalam sejarah modern, Indonesia tidak memilih salah satu pihak dan justru berhasil mendapatkan komitmen dari keduanya. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah
Hasil dari race 60 tahun konsistensi prinsip, bebas dan aktif kebijakan negeri. Dan Nusantara adalah infrastruktur fisik dari prinsip itu. Sekarang kita berbicara tentang lapisan yang lebih dalam. Apa sebab sebenarnya yang sedang dibimbing di Kalimantan itu? Dan eventnya jauh lebih besar dari sekadar satu kota. Di pusat Nusantara, sedang dibangun pusat data nasional dengan kapasitas 160 petabyte yang kencang terbesar di Indonesia. Untuk skala, 1 petabyte setara kira-kira dengan 1 juta gigabyte. Fasilitas ini bukan backup server. Ini adalah fondasi dari kedaulatan digital Indonesia. Kemampuan untuk memproses dan mengontrol data warga negara tanpa bergantung pada infrastruktur di negara lain. Dan di sekitar fondasi itu, sebuah ekosistem sedang terbentuk. Pasar kota Indonesia secara keseluruhan diproyeksikan tumbuh 2,6% per tahun, mencapai hampir 240 miliar dolar pada 2035. Hanya dari infrastruktur IoT saja, proyeksi P25 adalah 778 juta dolar. Pemerintah sudah meluncurkan gerakan status kota pintar dengan 25 kota yang sudah aktif berjalan. Nusantara bukan tujuan akhir. Nusantara adalah titik pembuktian, prototip yang jika berhasil akan menjadi cetak biru di seluruh kepulauan. Sada emat dimensi rate to and height knife of to cared, and its stride of letting them berbaik membuat kaget setiap voting and to man through unit to you. You have slashly 2 mil natter step 4 km/s. Vertenge lay naftain betam personal coasters by grown new world tillman conservancy. Target energinya 100% terbaik grade di step database sempampan tuo di pertam dengan 2 minute spore 10 megawatt break biarwa and mersuk pomasic suri at least 2 intense the least that here. Sementara negara-negara besar masih berdebat tentang target emisi yang tidak mengikat di forum-forum internasional. Indonesia sedang menuangkan angka-angka itu ke dalam beton dan kabel di tengah hutan Kalimantan. Bayangkan kota yang dari hari pertama tidak punya warisan infrastruktur lama untuk diperbaiki. Tidak ada jaringan pipa tua, tidak ada sistem transportasi yang sudah kehabisan kapasitas, tidak ada gedung-gedung yang dibangun sebelum era digital ada. Semua yang dibangun di Nusantara adalah pilihan, bukan kompromi. Dan dalam pilihan-pilihan itu tersimpan sesuatu yang sedang diamati sangat cermat oleh negara-negara berkembang di seluruh dunia, dari Afrika hingga Amerika Latin hingga Asia Selatan. Mereka tidak sedang menunggu Nusantara selesai. Mereka sedang belajar dari prosesnya. Sekarang kita sampai di titik yang sudah disimpan sejak awal video ini. Kamu ingat angka 12,5% tadi? 4 miliar dari 32 miliar dolar yang dibutuhkan. Kebanyakan orang yang mendengar angka itu langsung menyimpulkan bahwa proyeknya lambat, bahwa ambisinya terlalu besar, bahwa Indonesia sedang mengulangi kesalahan proyek mega infrastruktur yang gagal di tempat lain. Tapi ada perbandingan yang hampir tidak pernah ada yang buat. Kemacetan Jakarta sendiri menghabiskan 6 miliar dolar setiap tahunnya. Bukan dari bencana alam, bukan dari korupsi, tapi murni dari waktu manusia yang terbuang di dalam kendaraan yang tidak bergerak. Dalam 5 tahun, kemacetan puluh miliar dolar. Hampir setara dengan total biaya membangun seluruh Nusantara. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia mampu membangun kota baru ini. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia mampu terus tidak membangunnya. Dan dalam konteks itulah 12,5% tadi berubah maknanya. Bukan angka kekurangan. Angka awal dari investasi yang tidak punya pilihan lain selain terus mengalir. Karena alternatifnya jauh lebih mahal. Di sini kita perlu bicara jujur tentang apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan di kawasan ini. Indonesia dengan produk domestik bruto 1,4 triliun dolar Amerika pada 2025 adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, mewakili sekitar 37% dari total output ASEAN. Dengan 284 juta penduduk dan posisi di persimpangan Samudra Pasifik dan Hindia,
Dalam indeks pengaruh resmi yang diukur dengan 11 metodologi berbeda, Indonesia menempati posisi pertama dengan 0 margin ketidakpastian. Tapi kekuatan itu selama ini tersebar. Di pulau-pulau yang terpisah, di kota-kota yang berdiri sendiri, dalam birokrasi yang terpusat di satu titik di ujung barat Kepulauan Mentawai yang kilometer Lamur. Nusantara bukan ibu kota baru. Yord Expai untuk menyatukan pusat gravitasi itu, mempertimbangkan tantangan yang sebenarnya jalur pelayaran laut Cina di antara Malaysia dan Brunei dalam zona ekonomi yang sedemai saling berkongsi. Dalam Fortis Gravity Export sebagai pikir dijes sekolah regional, rute logistik, koneksi infrastruktur tenur, askau persemenyi, become smorum. Bisa dan itu bisa dibagi. Jadi inilah tiga hal yang sekarang kamu tahu, yang kebanyakan orang tidak tahu. Pertama, Nusantara bukan proyek yang sedang dipertanyakan karena lemah. Dia sedang diftai kerja kompleks. Dan kompleksitas itu sesuai turistain GRL di grup sunat yang ituan. Sekitar aknar ekstrem. Kalau senang strand berdiri sendiri di tengah pemangkasan anggaran, adalah mithai setelip ang hawi thags yang lebih kuat dari dan lebih entah keworthing short. Kedua, kedaulatan digital konsep sastrak. 160 petabyte data yang akan diproses di pusat data Nusantara adalah kemampuan konkret untuk tidak meminta izin kepada negara lain ketika membuat keputusan tentang warga negaramu sendiri. Itu adalah bentuk kekuasaan yang paling diam-diam dan paling tahan lama. Ketiga, posisi netral Indonesia dalam persaingan teknologi global bukan kelemahan diplomatik. Ia adalah leverage yang sudah terbukti. Ketika Amerika bersedia mendanai pusat komando Smart City di negara yang juga menerima investasi dari China, itu bukan kontradiksi. Itu adalah hasil dari prinsip yang konsisten, yang sekarang punya infrastruktur fisik untuk menyangganya. Nusantara mungkin belum selesai. Mungkin tidak akan selesai sesuai jadwal aslinya. Tapi yang sedang dibangun di sana bukan hanya bangunan dan jalan dan jaringan kabel. Efficient mamming to hegard bok territorial instability kabarvod. Area dan hajuan dan identitas. Nemerthak norward ibolum. Althakig bisdak both vitiv setepten. Dan namakti you protect to bird that and gintik you reseller of power to foth of a minalad who had hinyer. It's a very besides that ignorant involved in that string.